Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghimpunkan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan, dari rumah kami Tuhan. Engkau pertibakan kami dengan selamat Tuhan, dan kami mengucap syukur atas segala sesuatunya Tuhan yang Engkau izinkan bagi kami Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau mau melihat setiap hati kami Tuhan, dan kami mau terbuka dengan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan untuk hanya fokus kepada Engkau Tuhan, hanya berpaut kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya ibadah yang kami lakukan ini Tuhan semuanya berkenan di hati-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami siap memberi yang terbaik Tuhan untuk Engkau di pagi hari ini, lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan hanya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dialah kekuatan, bukan penghibur aja, tapi Dia adalah kekuatan kita. Untuk itu kita mau bermazmur bagi Dia. Haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dan mazmur Tuhan, kami mau terus bermazmur bagi Engkau Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku,
setiamu itu Tuhan tak pernah hilang Tuhan, bahkan tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami menikmati kasih-Mu. Sungguh kami menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Bahkan Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya pribadi-Mu Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat
ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri, Ku tak dibiarkan sendiri. ku tak dibiarkan sendiri. Amin. Sungguh benar sekali Tuhan, Engkau tak membiarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu mendengar, peduli akan seruan hati kami dan doa kami. Kami bersyukur sekali memiliki Tuhan seperti Engkau. Biarlah kami semakin mengenal pribadi-Mu dan semakin dekat dengan Engkau. Yes, Tuhan. Kami semakin mengejar pribadi-Mu, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau tak membiarkan kami sendiri, tapi kami juga harus memiliki kedekatan dengan Engkau. Dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya pribadi-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Hanya pribadi-Mu lah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Kami puas dalam menikmati hadirat-Mu pribadi-Mu. Kami mengalami kekuatan dan sukacita Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan sukacita.
Yesus kami yang luar biasa, yang dahsyat itu, biarlah kami semakin melekat, intim. Tidak bisa ada yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Makasih, kami siap. Kau berkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita betapa bangga sekali bersyukur punya Tuhan Yesus. Betapa bangga sekali punya Tuhan Yesus. Bagaimana setiap kita di dalam memiliki Yesus, ada sukacita, ada semangat. Amin. Kita bersyukur sekali. Sebelum kita belajar, saya teringat waktu saya menulis lagu Hanya Pribadimu Yang Membuat Aku Puas. Itu kata-kata itu mengalir. Bukan seperti saya pikir apa ya yang mau saya tulis, apa ya saya mau menciptakan sebuah lagu. Tapi karena saya dapat perkataan firman Tuhan, itu kata-kata firman Tuhan adalah, bila ku pandang wajahmu, maka aku menjadi puas. Lalu saya rindu sekali untuk dekat dengan Tuhan. Dan memang benar, waktu belajar datang dengan Tuhan, saya menikmati sekali. Ada masalah, ada pergumulan, tetapi waktu menikmati dia, saya menikmati pribadinya, ada sukacita, ada air mata tapi mengalir suatu nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Karena begitu kuat pribadinya itu, saya rindu menulis lagu. Dan saya dapatkan, hanya pribadi Tuhan itu yang membuat kita puas. Bukan kehormatan, bukan harga diri, bukan kekayaan. Bukan kehormatan, bukan harga diri, bukan kekayaan yang membuat kita jadi puas, yang membuat kita jadi bahagia. Bukan apa menurut kata orang kepada kita. Bukan apa menurut kebutuhan yang kita lihat dalam kehidupan kita. Tapi seperti apa Yesus dalam hidup kita. Seperti apa Yesus dalam keluarga kita. Seperti apa Yesus yang kita kenal. Ada orang mengeluh ikut Yesus. Kok aku ikut Yesus begini sih. Yesus tidak menjanjikan dan berkata langsung, kalau engkau ikut saya, kau akan kaya. Tapi ikutlah aku, pikul salibku. Dan waktu kita berjalan bersama Tuhan, bisa banyak hal terjadi, tapi sesuatu hal yang luar biasa di dalam perjalanan kita itu, banyak hal yang Allah sediakan. Banyak Allah lakukan. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan begitu mudah. Tapi penyertaan Allah luar biasa atas bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Allah terus berbicara kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tetapi sekarang bagaimana dalam perjalanan itu, apakah terus mendengar perkataannya dan memegang perkataan Allah? Begitu juga dengan kita di hari-hari ini. Kita mengalami banyak hal. Kita bisa melihat sesuatu banyak hal. Tapi apakah dalam perjalanan hidup ini, terus kita memegang perkataan Tuhan, memegang apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan? Kita pasti setiap minggu mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga minggu yang lalu, minggu sebelumnya,
minggu sebelumnya. Tentang pengharapan tidak mengecewakan bila kita terus berjalan dengan iman. Tetapi apakah setelah ada sesuatu keadaan, kita terus terpaut kepada perkataannya. Kita terus melihat dia. Apakah kita terus memandang dia? Tidak seperti yang di Mazmur 78. Mereka melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti Bani Ibrahim, mereka melupakan. Dan di situ dikatakan, ceritakan kepada anak-anakmu tentang perbuatan Allah. Ceritakan. Tetapi apa yang terjadi? Oleh suatu keadaan bisa lupa. Tapi kita bersyukur. Sekalipun dulu banyak dosa. Dan untuk menghapus dosa itu harus ada korban dipersembahkan. Imam-imam harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, baru bisa menghadap Allah. Baru bisa menghadap Allah. Tapi harus ada sesuatu yang dikorbankan, hewan dikorbankan. Baik pun imam yang ada kesalahan dan dosa mengorbankan, dikorbankan hewan. Juga untuk umat Tuhan. Padahal semua ada di dalam dosa. Memasuk ke bait Allah, tempat kudus, mempersembahkan korban. Tapi kita bersyukur. Yesus ada bagi kita. Bukan lagi kita mempersembahkan korban untuk kita bisa menikmati dia, datang kepada dia seperti masa dulu. Supaya bisa menghadap Allah, mempersembahkan korban, hewan. Tapi kita bersyukur. Yesus diberikan bagi kita jadi korban persembahan. Sehingga kita bisa datang kepada Allah. Kita bisa menikmati Allah kita. Kita bisa menikmati pribadinya. Bukan hanya bisa terhubung kepada dia. Tapi pribadinya, perkataannya bisa kita miliki. Bahkan Allah kita bisa berbicara kepada kita. Yesus kita bisa berbicara kepada kita. Yesus lakukan itu semua, Allah lakukan itu semua bagi kita. Dulu itu dilakukan karena dosa yang begitu besar, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Belum ada masa-masa seperti ini keadaan hari-hari ini. Tapi Allah kita itu sudah melihat itu semua. Ada apa sebelum kedatangannya? Ada apa sebelum kedatangannya? Ada apa di masa-masa ini, di zaman-zaman ini? Dan kita bersyukur. Yesus yang dulu mati menjadi korban persembahan untuk menebus dosa umat manusia. Yesus itu tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Yesus itu menjadi pandangan kita, melihat dia. Sehingga apa? Setiap orang yang sedang memiliki masalah, setiap orang yang sedang mengalami sesuatu, bisa terus memiliki pengharapan. Bukan mengharapkan karena disukacitakan, tapi karena hanya pribadimu Tuhan Yesusku yang buat aku puas. Karena datang kepada Yesus, karena menikmati pribadi Yesus. Dan bisa sebelumnya seseorang sudah semangat ikut Tuhan dan rindu dia, pakai saya Tuhan. Dan dia bahagia dipakai Tuhan. Tetapi dalam perjalanan panggilan Tuhan itu, Tuhan sudah memakai dia, Tuhan memanggil dia. Tuhan memanggil dia untuk Tuhan memakai dia. Tapi dalam perjalanan dalam kehidupan dia, mulai tidak memiliki sesuatu. Gairah, visi yang dari Yesus. Kalau Yesus yang memanggil dia, Yesus akan terus berbicara kepada dia.
Kenapa seseorang bisa jadi kehilangan suatu visi, kehilangan suatu arah tujuan yang semula dia dapatkan. Semula dia ada di sini. Akhirnya mendapat sesuatu, dia melangkah, dia naik, dia berjalan. Tapi ada sesuatu hal membuat dia tidak sanggup. Tapi kalau dia terus melihat Yesus, Yesus akan berbicara, Yesus akan berkata-kata, dia akan melihat siapa Yesusnya. Dan dia akan terus berjalan kepada panggilan Tuhan, bahkan akan melakukan yang lebih lagi karena mendengar perkataan Tuhan. Sekalipun di hari-hari ini ada banyak hal, begitu juga dengan siapapun kita. Ada orang semangat karena seperti dapat penghargaan dan pengakuan. Begitu seperti tidak dianggap, langsung seperti mundur, langsung seperti melemah. Berarti kenapa? Di sini seseorang terus harus belajar. Siapa Yesusnya? Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan imam besar, dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan oleh karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Ayat 1 tadi itu seperti ayat 1. Sebab setiap imam besar dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Karena dosa, mempersembahkan korban persembahan. Begitu juga ayat 2, ia harus dapat mengerti orang-orang jahil, orang-orang sesat, karena ia sendiri pun penuh dengan kelemahan. Ia mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Lakukan itu supaya bisa terus dekat dengan Allah, ada korban karena dosa, karena setiap kita ada dosa. Tapi bersyukur kita untuk Yesus kita. Yesus diberikan bagi kita. Dia dipersembahkan bagi kita. Dia menjadi imam bagi kita. Dan dia menjadi manusia bagi kita. Dia lahir sebagai manusia bagi kita. Kita lihat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarnya. Yesus bukan langsung, kita semua sudah tahu, dikorbankan, langsung disalib. Tapi dalam perjalanan hidupnya, kebayang oleh kita seperti ayat 7 ini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Sebelum hari Yesus untuk menjadi korban persembahan, untuk penebus dosa, sebelum disalibkan, Dia sudah merasakan
kesakitan di dalam dirinya. Yesus sudah merasakan sesuatu yang tidak enak dalam dirinya. Karena dia sudah tahu dia akan dipersembahkan, dia akan disalib. Dia sudah merasakan itu semua. Dan di dalam perjalanannya, kita hari ini, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dalam perjalanan hidup Yesus. Ya, sedikit aja, gak mungkin semua dalam perjalanan. Saya lupa tadi ya, awalnya kita mau belajar tentang perjalanan daripada hidup Yesus. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, dia merasakan sakit, mengalami banyak hal. Apalagi Yesus sudah tahu dia akan dipersembahkan. Sedangkan dia saat itu adalah manusia yang juga merasa lapar, yang juga merasa haus. Dan di dalam menjelang keadaan itu, kita lihat di 7 itu, dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Yesus berdoa, Yesus menyampaikannya kepada Allah. Di sini saya belajar, kita melihat Yesus kita. Yesus adalah Tuhan. Tapi mari kita belajar di sini, lihat dalam perjalanan hidup Yesus. Waktu dia mengalami itu, dia datang kepada Allah. Dia meratap, dia menangis di hadapan Tuhan. Bahkan disampaikannya keluhannya. Karena dia tahu Allah adalah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Mari kita juga di sini belajar. Dari perjalanan hidup Yesus sebelum dia disalib, dia mengalami ini. Kita tidak mengalami penderitaan yang akan disalib, tapi kita juga mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Permasalahan, pergumulan dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar. Bukan hanya merindukan waktu kita berdoa, jawaban doa kita, pergumulan kita itu dijawab. Tapi ada satu yang kita bisa belajar di sini. Waktu kita ada sesuatu keadaan, waktu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Kita jadi belajar sama seperti Yesus kita. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang diutus oleh Allah kita. Yesus adalah yang sudah disiapkan oleh Allah kita, dan dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Tapi di sini waktu ada suatu keadaan, Yesus kita itu datang kepada Allah. Yesus itu datang kepada banyak hal yang kita dapatkan di sini. Yaitu berbicara kerendahan hati, berbicara tentang penaklukan diri, berbicara tentang bahwa kita menaruhkan satu kepercayaan hanya ada di dalam pribadi Yesus. Hanya Dialah satu-satunya yang memberikan satu jawaban kepada kita. Dan Yesus datang kepada Allah. Yesus datang kepada Allah. Kita belajar di sini. Di sini adalah keluhan. Kita bisa punya keluhan. Kita bisa punya keluhan. Apakah setelah kita keluar dari kamar doa, keluhan itu masih tetap ada? Apakah kesesakan itu masih ada? Tetapi dibilang, bila ku pandang wajahmu, aku menjadi puas. Di sini kita belajar di masa-masa ini. Untuk kita mengejar hadiratnya, untuk datang kepada Tuhan. Dan di sini kita belajar dari Yesus kita. Kita belajar dari Yesus kita. Dia menangis, disampaikan kepada Allah. Dan kita lihat ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, dikatakan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus kita luar biasa sekali. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus Tuhan, dia anak. Tapi dengan apa yang dialami, dia belajar taat. Dengan satu dideritanya tuh.
dengan suatu kehidupan yang dialami, suatu keadaan yang dijalani, dia tetap taat sebagai anak. Tidak lari dari ketetapan Tuhan. Tidak lari dari panggilan Tuhan. Dia tetap taat padahal sakit. Seperti tadi, ada keluhan. Ada penderitaan, ada sesuatu yang dialami. Sampai menangis, bayangkan ya. Sampai Yesus kita menangis. Kita mari belajar dari sini, dari teladan hidup Yesus kita. Mari kita belajar dari teladan perjalanan Yesus kita. Dia menangis. Ada penderitaan yang dialami. Tapi Yesus kita itu tetap taat. Kita garis bawahi kata-kata ini. Taat. Taat. Minta dilanjutkan. Taat. Yesus adalah pribadi yang berkarakter taat. Ada suatu keadaan yang tidak baik. Tapi Yesus tetap taat padahal dia ada dalam suatu penderitaan. Hanya pribadimu yang membuat aku kuat. Saya dulu waktu menulis lagu itu, muncul kata-kata, iya. Saya waktu dapat firman Tuhan ini, iya ya. Kami juga Tuhan hari-hari ini akan bisa terus memiliki ketaatan kepada perkataanmu. Terus taat kepada panggilanmu yang memanggil kami. Kita taat dalam hal apa? Kita belajar dari Yesus kita. Yesus adalah pribadi yang memiliki karakter yang taat. Tidak keluar, tidak lari dengan apa yang terjadi. Kita juga di masa-masa ini bisa banyak hal untuk kita tidak lagi ada berjalan bersama Tuhan. Tidak ada lagi berjalan bersama apa yang pertama kali kita dapatkan di hadapan Tuhan. Apa yang pertama kita dapat yang pernah di sini mengalami panggilan dari Tuhan. Siapa di kita-kita yang pernah mendapatkan suatu perkataan, Tuhan memanggil engkau. Dan Tuhan merindukan kita untuk tetap ada dalam panggilannya. Dan minggu kemarin kita coba belajar situ, disampaikan oleh hambanya tentang panggilan Tuhan. Paulus tetap ada dalam panggilan itu. Sekalipun Allah bilang, jangan pergi ke sana. Tapi Allah membuka tempat-tempat yang lain. Kita belajar dari pribadi Yesus. Sekalipun dia menangis, dia tidak lari. Ada keluhan, dia tidak lari. Tapi Yesus terus ada dalam ketaatan. Dan Yesus memiliki ini. Memiliki karakter yang sungguh taat. Pada penderitaan Yesus luar biasa sekali. Lanjut. Dan kita sekarang belajar, kita buka yuk Lukas 2 ayat 51. Kita belajar dari perjalanan hidup Yesus. Sebelum ayat 50 sini saya bikin satu ayat aja. Tapi kita melihat ya dari ayat 41 biar mengerti alur ceritanya. Ya. Lukas 2 dari ayatnya 41. Nanti kita akan kembali ke yang tadi ayat 52 tadi. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran atas kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kita lihat sebelum ayat 51 ini, ya, kita lihat beritahu ceritanya. Jadi tiap-tiap tahun itu ada perayaan Paskah di Yerusalem, lalu mereka pergi. Yesus waktu itu berumur 12 tahun. Lalu sehabis perayaan itu mereka pulang. Tapi dalam perjalanan, tanpa mereka tak ketahui, Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Yesus tidak ada bersama-sama mereka di dalam perjalanan itu. Akhirnya mereka tidak menemukannya. Akhirnya sudah hari ketiga mereka menemukan Yesus. Di mana Yesusnya? Sedang duduk di bait Allah. Pada hari ketiga, hari kemudian baru mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ulim ulama sambil mereka mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan ayat 40 dikatakan, dan semua orang mendengar dia sangat heran atas kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yesus sangat cerdas sekali. Jadi ini kita lagi belajar tentang perjalanan Yesus. Tadi kita belajar dia pribadi yang begitu taat, cerdas, ya, sangat cerdas, tanya jawab, ya, di bait Allah, dengan alim ulama di bait Allah seperti itu. Dan setelah ketemu dengan orang tuanya mencari, orang tuanya tercengang, ibunya 48 ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada anaknya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi ketika orang tuanya melihat dia, tercengang mereka. Mereka udah nyari, cemas. "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Di sini kita belajar. Kita belajar lagi. Tadi Yesus kita taat dalam perjalanan hidup Yesus. Dan Yesus itu senang, suka ada di dalam bait Allah. Dia senang ada dalam bait Allah. Mari kita ambil di sini juga. Yesus senang ada di dalam bait. Dia senang di rumah Bapa. Dari mulai anak-anak, dia sudah senang ada seperti itu. Mari kita ya juga semua adalah juga sedang ada di situ. Dan Yesus kita itu senang ada di bait Allah. Ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Mereka enggak mengerti. Waktu Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahu kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mereka enggak ngerti. Sekarang kita kembali ke ayat 51. Ya. Lalu mereka pulang setelah Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku?" Dan mereka enggak mengerti. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat 51. Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Kita lihat ini tentang pribadi Yesus. Tadi kita belajar dia begitu taat. Lalu kita sini belajar, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Lihat, di sini juga sesuatu ketaatan kepada orang tuanya. Lanjut, Silvia.
Iya tuh. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, taat. Ada dalam penundukan diri. Padahal dia di bait Allah itu berbincang, menyampaikan satu perkataan, sampai orang-orang di situ takjub, heran, kok bisa ya? Gitu. Heran mereka melihat Yesus, melihat kecerdasan Yesus, heran mereka. Tapi dikatakan sini, ia tetap hidup. Ya. Lalu ia pulang bersama mereka, ia tetap hidup. Ia tetap memiliki ketaatan. Ia tetap yang dengar-dengaran Yesus itu kepada orang tuanya. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Hidup di asuh berarti memiliki penundukan diri, memiliki yang mendengar. Begitu juga kita belajar dalam rumah rohani, dalam keluarga rohani. Ini dalam orang tuanya. Mereka kata, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan lagi, bukan hanya hidup dalam asuhan mereka, padahal dia sudah sesuatu yang luar biasa sekali di bait Allah. Dalam perjalanan hidup Yesus, dia memiliki penundukan diri, tetap pulang, dia tunduk. Dan mamanya itu, orang tua menyimpan semuanya itu dalam perkara dalam hatinya. Sehingga dalam perjalanannya, Maria menyimpan dalam hatinya tidak ada seperti, kok seperti ini. Tapi ada sesuatu kekaguman, kok bisa seperti ini. Apalagi berbicara, dia ada di bait Allah. Dia sedang bercakap-cakap, dan orang juga takjub. Kita di sini belajar dari karakter pribadi Yesus. Begitu juga dalam suatu keluarga rohani, dalam suatu rumah rohani. Kita tetap ada. Kenapa? Kita belajar dari Yesus dalam suatu keluarga, rumah tangga, dalam suatu kehidupan kita belajar di sini. Yesus kita memiliki banyak hal yang luar biasa. Semenjak anak-anak 12 tahun, tetapi dia tetap memberi diri, tetap ada dalam penundukan diri. Yesus kita tetap ada dalam penundukan diri. Lagi nyampaikan gini, saya dapat perkataan, karena memang seperti pewahyuan waktu saya dapat lagu itu dulu. Bukan kehormatan, bukan harga diri, hanya Engkau, hanya pribadi Tuhan. Seseorang bisa, kan begini, gini. Akhirnya apa? Menghindar. Oleh karena sesuatu yang tidak sinkron di hati. Tapi beda bila memandang Yesus, melihat Yesus. Bisa dia akhirnya, tapi begini disampaikannya. Lalu orang tuanya bilang, Maria bilang, begini dia bilang. Tapi apa? Dia pulang sama-sama. Tetap hidup dalam asuhan. Seperti apapun kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti apapun kita mengalami hal banyak besar di depan Tuhan. Mari kita terus ada. Penaklukan diri kita belajar. Dari karakter Yesus. Pribadi Yesus. Kita belajar dari dia. Karena kita sekarang ada di masa-masa yang luar biasa. Ada dalam pribadi Yesus. Bukan mencari sesuatu dari luar. Tetapi dari Tuhan kita. Lanjut. Kita lihat lagi nih. Yesus seorang yang bekerja keras. Kita lihat Markus 6. Kita lihat dari ayat 1 ya, sampai ayat 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata,
Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tetapi ayat 4, ya saya tambahkan 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus bekerja keras. Tetapi walaupun dia bekerja keras, karena kenapa? Ayat 3 itu. Ya. Bukankah ia ini tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu? Tukang kayu itu kerja. Tukang kayu itu melakukan sesuatu. Tukang kayu itu melakukan banyak hal. Tukang kayu, dia kerja. Tapi Yesus kita, dia tetap yang ada di rumah ibadat, dia mengajar, dia menyampaikan banyak hal. Sampai orang heran, hikmat apa pula yang disampaikan ini? Orang heran, takjub. Dan orang hanya melihat sesuatu dalam hidupnya. Bukankah dia ini tukang kayu? Anak Maria? Tapi Yesus kita tetap. Sekalipun dia ditolak. Sekalipun dia mengalami itu. Yesus kita tidak mundur, kita belajar dari sini. Dan orang kecewa dengan Yesus. Dan Yesus ditolak. Apakah sesuatu pendapat kita pernah ditolak orang lain lalu kita jadi kecewa dan mundur? Apakah pernah sesuatu yang kita lakukan ditolak lalu kita jadi tidak semangat lagi? Tapi Yesus kita, dia tidak berjalan apa kata orang tentang siapa dia. Dia kan anak tukang kayu, dia ini kan kerjanya tukang kayu. Di ayat lain dikatakan, dia anak tukang kayu. Orang heran, kok bisa seperti ini? Dia kan anak tukang kayu. Dia anak tukang kayu dan dia juga bekerja keras. Kalau bikin sesuatu itu perlu kerja keras. Alat-alat itu bekerja keras. Mengerjakan sesuatu dari kayu-kayu, kerja keras. Seperti apa kita di dalam kehidupan kita? Mari kita terus berjalan dalam perjalanan Yesus kita belajar dari Yesus kita ini. Dia tetap suka, dia tetap ada di bait Allah. Dia tetap ada dalam perkataan Allah. Dia tetap melakukan hal-hal yang luar biasa dalam Allah. Kayak kita juga, Allah sudah mengurapi setiap kita. Allah sudah beri kuasa kepada setiap kita. Sekeras apapun perjalanan dalam hidup kita ini. Seperti apapun kata orang tentang engkau. Seperti apapun sesuatu tidak dihargai. Ngomongin kita. Secara pribadi dan keluarga. Siapa di sini? Keluargamu menjelekkan engkau, ngomongin engkau, saudara kita. Atau mungkin dalam satu keluarga di dalam Tuhan. Tapi apakah tetap berpegang pada sesuatu tentang siapa engkau di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Yesus kita. Dia tidak melihat apa penilaian. Yesus kita ditolak. Dan Yesus kita ngomong, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kita bisa mengalami itu. Keluarga kita menolak kita. Keluarga kita tidak suka dengan kita.
Marilah kita terus berjalan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita imani. Berjalan yang sesuai dengan apa yang sudah kita miliki di dalam Tuhan. Lalu seorang berkata, ya saya mau. Lalu mulai lemas. Terus berjalan atas perkataan Tuhan, atas pribadi Yesus. Dia pekerja keras. Tetapi Yesus kita luar biasa dalam perjalanannya. Kita belajar dari pribadi Yesus kita. Kita hari ini belajar tentang karakter dari Yesus kita. Orang kecewa karena melihat ini tukang kayu. Hari-hari ini di masa-masa ini, setiap kita, seperti yang sering dan sudah lama saya sampaikan, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama Allah, amin. Kita melakukan perkara yang besar. Di mana kuncinya? Kita terus melihat Yesus kita. Ada dalam ketaatan. Kita terus berjalan bersama Dia. Yesus kita cerdas. Maka gak heran. Orang yang terus datang pada Tuhan sudah belajar. Ini kalau di sini ada mahasiswa dan anak-anak kita percayai mereka juga ada orang-orang yang cerdas dan kita juga orang-orang yang cerdas. Amin. Amin. Kita percayai. Saya waktu belajar firman Tuhan, apa ya? Lalu saya belajar gini. Engkau Yesusku akan berbicara, aku akan mengajari. Lalu saya bilang, banyak orang hari-hari ini akan masuk dalam satu keadaan yang tak mungkin itu akan bisa. Karena apa? Kita belajar dari perjalanan Yesus kita. Yesus kita cerdas. Amin. Dia bisa ditanya, dijawab. Ditanya, orang kagum, orang heran. Orang kagum, orang heran. Wah, luar biasa sekali. Orang kagum, orang heran. Disinilah nama Tuhan hari-hari ini akan banyak dimuliakan atas banyak generasi. Amin. Banyak kebangkitan yang luar biasa. Juga atas gitu. Ibu-ibu semangat. Ibu-ibu. Suami-suami kasih semangat istrinya. Yang belum menikah, semangat! Ada hal yang luar biasa. Kita belajar dari Yesus kita. Amin. Kita belajar dari Yesus kita. Kita belajar dari Yesus kita. Kita merindukan. Lanjut. Kita lihat. Ya, kita belajar Yesus kita dalam perjalanan hidupnya. Dia memiliki pribadi karakter yang kuat, akhirnya apa? Yesus itu makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kenapa? Karena terus memiliki ketaatan. Amin. Terus memiliki ketaatan. Ada sesuatu yang berat, dia menangis, dia menyampaikannya kepada Allah. Ada keluhan disampaikannya kepada Allah. Akhirnya dalam perjalanan hidup Yesus makin bertambah besar dan bertambah apa? Bertambah besar, bukan bertambah badannya besar ya. Oke? Yesus bukan hanya bertambah usia, memang bertambah besar. Dulu kan 12 tahun gitu kan. Tapi apa? Ada kemajuan, semakin bertambah maju. Amin. Semakin bertambah maju, ada sesuatu yang luar biasa dari hidupnya. Lalu apa lagi? Bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya. Ya, hikmatnya itu bertambah. Dan apalagi yang luar biasa, makin dikasihi Allah dalam perjalanan hidup Yesus. Mari kita juga merindukan ini. Bagaimana perjalanan hidup kita? Ayo coba lihat kanan kirimu, bagaimana perjalanannya? Adakah masih Senin Kemis? Semangat. Coba tanya sebentar, gimana?
Coba. Semangat. Coba sebentar tanya. Apakah sedang mengalir saja? Oh, kalau Pak Kiseng tuh amin. Bagaimana? Tapi mari kita nih. Kita punya pribadi Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita boleh berjalan terus. Kita semakin mengalami hal-hal di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan, orang banyak ingin selesai dalam masalah, dalam pergumulannya. Orang banyak ingin selesai di dalam hal apa yang sedang ditangisi. Tapi mari kita melihat, supaya kita juga belajar bertumbuh dan makin bertambah besar, dewasa secara rohani, bertambah maju di dalam Tuhan. Bukan hanya semakin diberkati secara finansial, ditolong dalam masalah-masalah kita. Ada orang berdoa menjadi sukacitanya adalah waktu dia ada pergumulan dalam suatu masalah, itu dijawab, itu menjadi semangat yang sukacita. Tapi saya percaya sebelum pergumulannya itu dijawab, ada proses yang Tuhan izinkan bagi dia. Dia jadi banyak menangis, dia banyak berdoa, dia banyak mencari wajah Tuhan. Itu membuat dia bertambah maju. Dan puji Tuhan lagi, pas dijawab apa yang jadi pergumulannya itu, tambah luar biasa. Dan bertambah dia dekat dengan Tuhan. Dan orang melihat dia, kok kamu bisa begini? Orang bisa melihat sesuatu, diberkati hidupnya lewat seseorang ini. Ada seorang sukacitanya adalah waktu masalahnya dijawab. Saya mau sampaikan, Yesus kita ada bukan hanya bukan hadir untuk menjawab pergumulan kita, tapi membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter ilahi. Semakin kuat. Dan di hari-hari ini kita bukan menjadi orang-orang yang lemah. Amin. Mari kita semakin dekat dengan Allah kita, semakin merindukan hadiratnya pribadinya. Karena apa? Hanya di dalam dia kita puas. Sukacita kita ada naik pangkat jadi posisi, tapi dia kehilangan panggilan yang semula karena pekerjaan. Tapi mari kita tetap, sekalipun pekerjaan kita di dunia perkantoran manakah, di dunia apa kita diangkat Tuhan tinggi-tinggi, tapi mari kita terus ada dalam panggilan Tuhan. Amin. Mari kita terus ada dalam tujuan ilahi dalam hidup kita. Karena Tuhan bukan sedar menyelamatkan kita, ada maksud mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Yesus ini. Mari kita semakin dekat dengan Yesus. Mari kita semakin memiliki yang mendengarkan dia, memiliki ketaatan. Kalau kita ada di sini, kita mau selesai, mungkin engkau seseorang yang dulu sudah dipanggil oleh Tuhan, mengalami panggilan Tuhan seperti yang disampaikan hari Minggu kemarin oleh hambanya, ada panggilan Tuhan seperti Paulus dipanggil Tuhan, waktu tertutup tidak menjadi mundur. Kita juga, mari kita kembali yuk pada panggilan Tuhan, tujuan ilahi dalam hidup kita. Kita masuk kepada ketaatan, kita kembali mendengar suaranya, kita datang kepada dia. Amin. Ya, yuk kita naikkan pujian. Hanya pribadimu yang membuat aku puas. Kita semua datang pada Tuhan. Secara pribadi kita berbicara kepada Tuhan kita. Yesus kita bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya. Terjadi kemajuan. Menjadi luar biasa, makin luar biasa. Dan dia boleh melewati semuanya dan sampai Yesus berkata, waktu disalibkan Yesus berkata, sudah selesai. Kita juga, kita berjalan bukan air mata yang kita miliki, tapi kekuatan, semangat dan sukacita. Bisa ada air mata, tapi karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita semakin merindukan dekat dengan Yesus kita. Secara pribadi kita semua datang pada Tuhan. I love you Jesus. Mari kita datang semua kepada Yesus. Semakin cinta, semakin dekat dengan Yesus kita. Seperti di Ibrani tadi. Dia tetap memiliki ketaatan. Dia memiliki pribadi yang begitu kuat. Di hari-hari ini juga kita, kehidupan keras,
Masa-masa ini seperti apa keadaan? Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita terus dekat dengan Yesus. Kita terus percaya kepada Yesus kita. Kita terus berjalan dengan iman dan berpegang teguh terus kepada perkataan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan sukacitaku. Bila ku pandang, kami melihat Engkau Yesusku, mata kami tertuju kepada Engkau Yesusku. Kami terus menikmati pribadi-Mu. Ku puas, ku puas, ku puas Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan sukacitaku. Bila ku pandang wajah-Mu, bila ku ada dalam hadirat-Mu, ku puas, ku puas, ku puas Tuhan. Yang laki-laki saja, hanya Engkau Tuhan. Kita yang wanita datang secara pribadi sama Tuhan. Yang laki-laki saja, hanya Engkau. Yang wanita kita berdoa. Yang pria saja menaikkan pujian ini. Yang laki-laki berdoa secara pribadi, yang wanita mari kita katakan hanya Engkau. Ini doa kami, perkataan kami. Kami bangga. Kami bangga dengan Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga memiliki Engkau Tuhanku. Dan sukacitaku, amin. Bila ku pandang, amin, wajah-Mu, bila ku ada dalam hadirat-Mu, ku puas, ku puas, ku puas Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan hanya pribadi-Mu, hanya pribadi. Buat kita semua juga, kita bersyukur untuk Yesus kita. Menjadi puas. Yesus satu-satunya, segalanya dalam kehidupan kita.
I love you Jesus. Yang membuatku Penuh nyanyian. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kau yang mengurapi kami, berkati kami, sehingga kami terus berjalan bersama Engkau, dekat dengan Engkau, terhubung dengan Engkau Allahku. Haleluya Yesusku. bukan perbuatan yang ajaib, bukan kehormatan, bukan harga diri, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya pribadimu, hanya pribadimu, hanya pribadimu. Yes Tuhan, hanya pribadimu Tuhan yang membuat kami terpesona Tuhan. Kami mau terus ada di dalam panggilan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan mendapatkan setiap perkataan-Mu bagi kami Tuhan. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhannya ya. Amin. Amin. Oke, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kebaikan Tuhan. Oh ya, ada sudah yang request. Silakan Bu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Dan nanti ditutup oleh Pak Elison. Oh ya. Siap memberi yang terbaik lewat persembahan yang kita bawa kepada Tuhan.
untuk semua yang akan berangkat ke Kaltara. Maju ke depan, kita akan sama-sama berdoa bagi mereka, kita akan urus mereka. Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita akan memberangkatkan mereka, kita akan mengutus mereka. Baiklah, kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat untuk Kaltara. Tuhan sedang mengutus kita untuk kita mengerjakan dan menyelesaikan apa yang belum dikerjakan di sana. Kita berdoa supaya urapan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk pekerjaan baik di Kalimantan Utara Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang bekerja untuk kota Kaltara Tuhan, provinsi Kaltara Tuhan. Kami berdoa apa yang kami persiapkan, apa yang sudah kami doakan, apa yang sudah kami gumuli untuk Kalimantan Utara. Tuhan yang boleh mengerjakan di sana. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang dahsyat sedang bekerja, mempersiapkan sebuah gerakan, mempersiapkan sebuah lawatan yang besar untuk provinsi Kaltara. Kami melihat bagaimana orang-orang datang kepada Engkau, orang-orang menyerahkan diri kepada Engkau. Karena itu kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini yang akan berangkat ke sana, untuk melayani mereka, untuk membawa mereka masuk ke dalam rancangan-Mu, untuk mereka mengalami pemulihan, untuk mereka kembali mendapatkan visi, untuk mereka kembali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ilahi itu Tuhan. Yang kami berdoa Tuhan, Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sertai mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh-Mu memenuhi mereka, Roh-Mu menyertai mereka. Beragam hikmat daripada Allah turun memenuhi mereka, baik dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman, dalam menyatakan mukjizat. Roh Tuhan menyertai mereka. Penuhi mereka Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi mereka Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Kami percaya Roh Tuhan memenuhi mereka. Roh Tuhan yang menuntun mereka. Mulai dari tempat ini sampai tiba di Kalimantan Utara. Roh Tuhan, roh yang menyala-nyala, terimpartasi Tuhan kepada mereka yang di sana Tuhan. Kami berdoa, kami merindukan Tuhan ada sebuah impartasi yang luar biasa untuk orang-orang Kaltara Tuhan. Dalam nama Yesus, orang dilawat Tuhan, orang mengalami zaman Tuhan, orang dibangkitkan, ada api yang berkobar-kobar, memulihkan, membangkitkan mereka dalam nama Yesus Tuhan.
Kami percaya rupa-rupa karunia, rupa-rupa mujizat dikerjakan Tuhan di sana Bapa. Orang lumpuh, orang buta akan berjalan. Orang buta akan melihat. Orang bisu akan berbicara dalam nama Yesus. Mereka yang tertidur, mereka akan dibangkitkan dalam nama Yesus. Yang berdoa biar urapan Allah itu turun atas mereka semua Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyertai perjalanan mereka Tuhan. Perjalanan yang panjang, yang juga melelahkan bagi tubuh kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai mereka semua. Kami berdoa untuk setiap driver, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kondisi mereka fit Bapa dalam nama Yesus. Jagai mereka Tuhan. Selama perjalanan mereka sehat dalam nama Yesus. Selama perjalanan mereka fit dalam nama Yesus. Dan mereka tiba di sana dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami berdoa untuk kendaraan yang dipakai. Jagai Tuhan, jauhkan dari segala kerusakan. Kerusakan sekecil apapun kami tolak dalam nama Yesus. Kami minta perjalanan ini Tuhan sertai dan tiba di Kalimantan Utara dengan selamat tanpa ada gangguan apapun. Kami percaya bahwa darah Kristus menjaga dan melindungi mereka semua dalam perjalanan ini. Roh maut, kecelakaan kami tolak. Kami perintahkan kau menyingkir dalam nama Yesus. Nyah kau dalam nama Yesus. Kami berangkatkan mereka Tuhan. Kami berangkatkan mereka Bapa dalam anugerah-Mu, dalam pelindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka. Dan yang juga akan bawa mereka kembali ke tempat ini. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang luar biasa. Kami melihat tuaian besar yang terjadi atas Kaltara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan saudara kami ini kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjagai mereka. Kau menebus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita arahkan hati dan roh kita. Kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau sampai hari ini Kau terus menuntun kami, Kau memberkati kami. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk setiap janji yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat setiap kami Tuhan, sepakat dan sehati untuk kami semua jemaat Tuhan GKKDN Kristo berjalan dengan iman, untuk kami melihat dengan iman dan kami mengerjakannya dengan iman. Karena kami percaya ketika kami berjalan, bekerja dan melihat dengan iman, maka kami akan melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang dipilih Tuhan, dijagai Tuhan. Peganglah apa yang sudah kau dengar. Terimalah apa yang sudah kau dengar daripada Tuhan. Percayalah, simpan itu dan percayalah itu dan simpan itu dalam hatimu. Maka engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Engkau akan menerima kebaikan Tuhan. Engkau akan menerima sukacita Tuhan. Engkau akan menerima damai sejahtera Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Percayalah bahwa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Kudus, itu akan menyertai engkau seumur hidupmu. Dan Tuhan akan membawa engkau melihat hari-hari baik, hari-hari penuh pengharapan, hari-hari penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat ini dan kami akan pulang.
dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Dan kami akan menyatakan berkat-berkat-Mu kepada dunia ini, kepada orang yang kami temui di lingkungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami menyerahkan semuanya kepada Engkau. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.